Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Subroto dari Teknik Informatika Fakultas FTKHI. Saya di sini akan mempresentasikan ujian akhir semester saya mata kuliah Kecerdasan Buatan dan Logika Fuzi. Nama Agus Broto, kelas K03, NPM 183-112-706-440-165. Jurusan Teknik Informatika, dosen Agung Triadi, Eskom, Magister Komputer. Oke, langsung saja ke soalnya ya. Jadi soal nomor 1, jelaskan perbedaan dari Fuzi Tsukamoto, Mamdani, dan Sugeno. Nomor 2, selesaikan soal di bawah ini dengan metode Fuzi Tsukamoto. Suatu tempat usaha kerajinan kerang di Pasir Putih Situbondo akan memproduksi tempat tisu yang terbuat dari keranjang. Dari data 1 bulan terakhir, permintaan terbesar mencapai 3.000 buah per hari dan permintaan terkecil sampai 400 buah per hari. Persediaan barang di gudang terbanyak sampai 250 buah per hari dan terkecil hanya 50 buah per hari. Dengan segala keterbatasannya, sampai saat ini tempat usaha kerajinan kerang tersebut kalau mampu memproduksi barang maksimum 3.500 buah per hari, serta demi efisiensi mesin dan tenaga kerja tiap hari diharapkan tempat usaha kerajinan kerang tersebut dapat memproduksi paling tidak 700 buah tempat tisu terkerang. Apabila proses produksi tempat usaha kerajinan kerang tersebut menggunakan 4 aturan Fuzi sebagai berikut. R1, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. R2, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. R3, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. R4, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Berapa banyak tisu yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 2.000 buah dan persediaan di gudang masih 70 botol? Oke, kita langsung ke cara nomor 1 dulu ya. Pengertian logika Fuzi. Logika Fuzi adalah metodologi sistem kontrol pemecahan masalah yang cocok untuk diimplementasikan pada sistem. Logika klasik, segala sesuatu bersifat biner, sehingga semua ini dapat mempunyai nilai keanggotaan 0 atau 1. Contoh, ya atau tidak, sama atau tidak sama. Logika Fuzi memungkinkan nilai keanggotaan berada di antara 0 dan 1. Contoh, agak mirip, sedang, hampir, mendekati, dan lain-lain. Fuzi Interface System. Kita di sini akan membahas perbedaan ya, perbedaan model Fuzi Mamdani, model Fuzi Sugeno, dan model Fuzi Tsukamoto. Oke, langsung ke Fuzi Interface System. Input, fuzifikasi, mesin inferensi, defuzifikasi ke output. Basis pengetahuan Fuzi ya di sini teman-teman. Yang pertama, model Mamdani, sering dikenal dengan nama metode MAC atau MIN. Metode ini diperkenalkan oleh Ibrahim Al-Mamdani pada tahun 1975. Untuk mendapatkan output diperlukan 4 tahapan. 1. Pembentukan himpunan Fuzi, variabel input maupun output dibagi menjadi suatu atau lebih himpunan. 2. Aplikasi fungsi implikasi yang digunakan adalah MIN. Model Mamdani. 3. Posisi aturan, ada 3 model yang digunakan dalam melakukan inferensi sistem Fuzi. A. Metode MAC. B. Kedua, metode attitude atau SHUM. Ketiga, metode probability list atau OR. Keempat, penegasan difuzi. Input dari difuzifikasi adalah suatu himpunan yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan Fuzi, sedangkan output yang dihasilkan merupakan suatu bilangan pada domain himpunan Fuzi tersebut. Beberapa metode difuzifikasi aturan Mamdani. Yang pertama, metode centroid atau composite moment. Yang kedua, metode bisector. Yang ketiga, metode mean of maximum atau MOM. Yang keempat, metode largest of maximum atau LOM. Yang kelima, metode small of maximum atau SOM. Model Fuzi Mamdani seperti ini. Contoh, soalan sederhana dengan 2 input, 1 output, dan 3 rule. Rule 1, if X is sama dengan 3 or Y sama dengan B1, dan Z sama dengan C1. Rule 1 menjadi if project funding is adequate, or menjadi project staffing is male, dan menjadi grace in slow. Rule kedua, if menjadi X is A2, N menjadi Y is B2, then
Z is C2. Rule kedua, if sama dengan project funding is marginal and project staffing is larger, then risk is normal. Rule ketiga, if sama dengan X is 1, then Z is C3. Rule ketiga, if merupakan project funding is inadequate, then risk is high. Oke. Yang kedua, model Fuji Sugeno. Inferensi Mamdani tidak efisien karena melibatkan proses pencarian dendroid dari area 2 dimensi. Machino Sugeno mengusulkan penggunaan singleton sebagai fungsi keanggotaan dari konsekuensinya. Singleton adalah sebuah himpunan fungsi dengan fungsi keanggotaan pada titik tertentu, mempunyai sebuah nilai 0 di luar titik tersebut. Penalaran ini hampir sama dengan penalaran Mamdani, hanya saja output konsekuen sistem tidak berupa himpunan fungsi, melainkan berupa konstan atau persamaan linier. Model Fuji Sugeno, order sampai 0, bentuk umum. If dalam kurung X is A, X is A, X is A, X is A, then Z sama dengan K. Dengan A-nya adalah himpunan fungsi ke-1 sebagai anteseden dan K adalah instansia tegas sebagai konsekuen. Order 1, bentuk umum if X is A sampai X is A dan Z sama dengan B. Dengan A-nya adalah himpunan fungsi ke-1 sebagai anteseden dan B1 adalah suatu konstan ke-1 dan Q merupakan konstan dalam konsekuen. Model Fuji Sugeno seperti ini. Perbedaan antara Mamdani Sugeno ada pada konsekuen. Sugeno menggunakan konstan atau fungsi matematika dari variabel input. If is X is A sama dengan F X is A, then is Y is B sama dengan N Y is B, then Y is atau Y F X dalam kurang X, Y, dan Z is K, di mana X, Y, Z dan Z adalah variabel linguistik, A dan B himpunan fungsi untuk X dan Y, dan F, X, Y adalah fungsi matematiknya. Model Fuji Sugeno. Yang ketiga, model Fuji Sugeno. Contoh, mengevaluasi kesehatan orang berdasarkan tinggi dan berat badannya, input tinggi dan berat badannya, output kategori sehat sangat sehat, SSL indeks 0.8 sehat, A sama dengan indeks 0.6, agak sehat, AS indeks 0.4 tidak sehat, TS sama dengan indeks 0,2. Jadi ini kan ada indikasinya ya. Ini model Fuji Sugeno. Jadi mengevaluasi kesehatan orang berdasarkan tinggi dan berat badannya. Oke. Ini yang terakhir, metode Fuji Tsukamoto. Secara umum, bentuk umum model Fuji Sugeno adalah if X1 is A1 sama dengan Xn is N dan Z sama dengan Fy. Antara A1, A2, An adalah himpunan fungsi ke-1 sebagai anteseden. Z sama dengan Fx adalah fungsi tegas biasa merupakan fungsi linear dari X dan Y. Implementasi metode Fuji Tsukamoto untuk memproduksi jumlah produksi input ke rule output. Input maksud jumlah permintaan, rule logika Fuji Tsukamoto, output produksi bertambah atau produksi berkurang. Dan inputnya jumlah permintaan berapa, jumlah persediaan berapa, rule-nya mau dilakukan dengan logika Fuji dengan metode Tsukamoto, outputnya menjadi produksi bertambah atau produksi berkurang, seperti itu. Summary, ada 4 tahapan utama sistem pakar Fuji, yaitu fusifikasi. Kesimpulannya nih ya, ada 4 tahapan utama sistem pakar Fuji. Yang pertama fusifikasi, inferensi, komposisi, dan defusifikasi. Dua metode yang paling banyak dipakai adalah Mamdani dan Sugeno. Metode Mamdani menggunakan himpunan Fuji sebagai konsekuen rule. Metode Sugeno menggunakan fungsi matematik atau konstanta. Mamdani komputasi lebih berat, human like inference Sugeno. Komputasi lebih efisien tapi kehilangan interpretasi linguistik. Jadi di sini perbedaannya ya. Mamdani komputasi lebih berat, human like interface tapi banyak yang suka. Sugeno komputasi lebih efisien tetapi kehilangan interpretasi linguistik. Dan yang sering dipakai itu metode Mamdani dan metode Sugeno ya teman-teman. Oke, lanjut. Yang kedua ya, kita untuk menyelesaikan masalah yang tadi, yang persediaan barang tadi. Balik lagi kita untuk menyelesaikan persediaan barang dulu. Soalnya selesaikan soal dibawain dengan metode Fuji Tsukamoto ya. Kita menjawab nomor 2 ini. Suatu tempat usaha kerajinan karang di Pasir Putih Situbondo akan memproduksi tempat tisu yang terbuat dari karang. Dari data 1 bulan terakhir, permintaan tersebut mencapai 3.000 buah per hari dan permintaan terkecil adalah 400 buah per hari. Persediaan barang di gudang sebanyak sampai 150. Tempat usaha kerajinan kerang tersebut baru mampu memproduksi barang maksimum 3.500 buah per hari, serta demi
efisien mesin dan tenaga kerja tiap hari diharapkan tempat usaha kerajinan tersebut dapat memproduksi paling tidak 700 buah tempat tisu kerang. Apabila produksi tempat usaha kerajinan Apabila proses produksi tempat usaha kerajinan kerang tersebut menggunakan patokan fungsi sebagai berikut. R1. Jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. R2. Jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. R3. Jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang ditambah. R4. Jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Berapa banyak tempat tisu kerang yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 2000 buah dan persediaan di gudang masih 70 botol? Oke, langsung kita jawab ya teman-teman. Solusi, ada 3 variabel fungsi yang akan dimodelkan, yaitu yang pertama, permintaan terdiri atas 2 himpunan fungsi yaitu naik dan turun. Permintaan grafiknya seperti ini, turun seperti 3000, turun ya teman. Ini kalau naik 4000 jadi ke 3000 ya. Ini nilai tengahnya dari 2000. Permintaan turun X 1 3000 min X atau 2600 sama dengan X sama dengan 400 kurang lebih dari 3000. Ini 400 ditinggal dicoret, 3000 nya di sini ditinggal 3000. Coba dibalik. Mungkin 400 tinggal 3000. Kita bisa mencari nilai keanggotaan. Permintaan turun atau 2000 sama 3000 dikurang 2000 bagi 2400 sama dengan 0,385. Permintaan naik 2000 dikurangi 400. Naik ini dikurangi ini turun ini dikurangi ini ya teman-teman. Bagi 2600 sama dengan 0,615. Persediaan terdiri atas himpunan fungsi yaitu sedikit banyak dan banyak. Ini persediaan terdiri atas 2 himpunan ya, sedikit dan banyak. Sedikit dari 250 ke atas, kalau banyak 50 sampai 250. Yang pertama kita mencari persediaan sedikit, Y sama dengan 1, 250 dikurangi Y dibagi 200 sama dengan 50. 50 dibagi Y 250, Y sama dengan 50 dicoret jadi Y tinggal 250. Yang di bawah juga sama, tinggal 250. Kita bisa mencari nilai keanggotaan persediaan sedikit 70 sama dengan 250 dikurangi 70 dibagi 200 sama 0,9. Persediaan banyak 70 dikurangi 50 dibagi 200 sama 0,1. Jadi kalau permintaan sedikit itu dikurangi 70, kalau permintaan banyak dikurangi 50. Produksi barang terdiri atas 2 himpunan fungsi yaitu berkurang dan bertambah. Ya seperti tadi ya teman-teman. Berkurang dari sini 300 ke sini, bertambah dari 700 lalu naik grafiknya. Fungsi kalkulasi variabel seperti ini ya. Produksi berkurang 3500 kurangi Z bagi 2800 sama dengan 700 secara dari 3500 sisa 3500 sisa 300 sama juga. Sekarang kita cari nilai Z untuk setiap aturan yang dengan menggunakan fungsi min. Pada aplikasi fungsi aplikasi, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Prediksi 1, permintaan turun dan persediaan banyak. Minimum permintaan turun 2000, persediaan banyak 70, minimum 0,35 dibagi 0,1 sama 0,1. Lihat himpunan produksi barang berkurang 3500 dikurangi Z dibagi 2800 sama 0,1. Lihat 1 sama dengan 3220. Tinggal dikurangi teman-teman. Oke. Ini dibagi ini dikali ini sama dengan ini. Oke. Ini kan R1 teman-teman ya. Kita jawab ke R2. Jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. A sama dengan predikat 2 sama permintaan turun dari persediaan sedikit sama dengan min permintaan turun 2000, persediaan sedikit 70. Min dari 0,385 dikali 0,9 sama dengan 0,385. Lihat himpunan produksi barang sedikit. Jadi 2422 ya teman-teman. Nomor R3, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Predikat permintaan naik, permintaan banyak, minimum permintaan naik 2000 dan persediaan banyak 70. M 0,015 bagi 0,1 sama tinggal 0,1.
Lihat timbunan produksi barang bertambah. Z 700 dibagi 50 sama 0,1. Dari Z 3 sama dengan 950. Kita yang terakhir yang R4. Jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. A predikat dan banyak, min predikat 170 yang min 0,615 dibagi 0,9 sama dengan 0,615. Lihat timbunan produksi barang bertambah. Z kurang 700 dibagi 2800 sama 0,615. Z 4 sama dengan 2422. Dari sini kita dapat mencari berapakah nilai Z itu. Z sama dengan average kali Z1, average 2 dikali Z2, average 3 kali Z3, average 4 dikali Z4, sama dengan seperti ini ya teman-teman. Dari 0,1 kali 3220 ditambah 0,385 dikali 2422 ditambah 0,1 dikali 980 ditambah 0615 ditambah 2422, hasilnya seperti ini ya teman-teman. 2844 ntar dikurangi 1,2 ini dibagi sih 1,2 teman, hasilnya sama dengan 2370. Jadi jumlah tempat tisu kering yang dapat diproduksi sebanyak 2370 buah. Ini hasil akhirnya teman-teman. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai sini presentasi saya. Semoga nilai ujian UAS saya bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.